Hello everyone, back to our English subject today, and we are learning grammar. And as you can see, there are three things that we are going to discuss. First, gerund. The second one is to infinitive, and the third one is bare infinitive. Let's start the lesson. Gerund. Form verb 1 plus ing. Nah, jadi cara membentuk gerund adalah dengan menggunakan verb 1 ditambah dengan ing. Gampang ya. Jadi misalnya run jadi running, sing jadi singing, walk jadi walking. Use as a noun. Nah, jadi gerund itu digunakan sebagai kata benda. Nah, pemakaian gerund itu akan diletakkan setelah kamu melihat preposition. Placed after a preposition. Jadi setiap kali kamu nampak ada preposition, kata depan, kamu gunakanlah gerund. Jadi contoh preposition yaitu in, on, about, with, for, from, at, or of. Dan masih banyak lagi ya. Nah, gerund juga bisa digunakan setelah kata-kata kerja tertentu. Placed after certain verbs. Contohnya, seperti admit, avoid, be worth, can't help, can't stand, delay, deny, discuss, dislike, enjoy, feel like, finish, give up, imagine, involve, keep or keep on, look forward to, don't mind, miss, practice, risk, suggest, there's no point in. Mari kita lihat ke penggunaan to infinitive. Form to plus verb 1. Nah, jadi dari bentuknya itu hanya menambahkan to diikuti dengan verb 1. Jadi tidak ada lagi s, a s ataupun a d ya. Use to show a purpose. Jadi to infinitive itu digunakan untuk menunjukkan adanya tujuan. Placed after an adjective. Jadi setiap kali kamu melihat kata sifat, kamu harus menggunakan to infinitive. Contoh kata sifat, contoh adjektifnya yaitu seperti difficult, easy, excited, first, happy, last, likely, sad, or surprised. Dan masih banyak lagi ya. Placed after certain verbs. Nah, jadi juga ada beberapa verb tertentu, kata kerja tertentu, yang harus diikuti to infinitive. Contohnya seperti afford, agree, allow, appear, arrange, ask, choose, continue, decide, deserve, encourage, expect, fail, forget, help, hope, learn, manage, offer, plan, pretend, promise, refuse, seem, tend, want, would like, would prefer, and so on ya, dan masih banyak lagi. Jadi harus kamu bedakan yang mana diikuti gerund dan yang mana harus diikuti to infinitive. Here are all the examples of gerund and to infinitive. Mari kita lihat dulu yang pertama. Gerund. Number 1, swimming is my hobby. Swimming is a noun ya. Jadi gerund adalah kata benda. Number 2, are you good at making things? Nah, ketika kita lihat di sini ada preposition at. Maka yang digunakan adalah gerund. At making. Number 3, Jamie enjoys playing computer games. Enjoys. Kalau kamu lihat lagi ke daftar certain verbs, itu kamu akan melihat setelah kata enjoys harus diikuti gerund. Begitu juga ke nomor 4. Number 4,
I suggested going to the beach. Jadi karena ada kata suggested, langsung diikuti gerund. Now we go on to the examples of how to use to infinitive in sentences. Mari kita melihat contoh-contoh bagaimana penggunaan to infinitive di dalam kalimat. Number 1, I call you to say I'm sorry. Saya menelepon kamu untuk meminta maaf. Jadi ada tujuannya ya, to say. Number 2, it's nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nah, ini sudah umum kita ucapkan, ya kan? Karena nice adalah adjectives, makanya yang digunakan adalah to meet you. Berikutnya, nomor 3. Number 3, did you manage to join the tennis class? Apakah kamu berhasil mengikuti kelas tenis? Nah, kalau kamu lihat lagi ke daftar kata kerja yang ada manage, itu wajib diikuti to infinitive. Begitu juga ke nomor 4. She has promised to return my money today. Dia telah berjanji untuk mengembalikan uang saya hari ini. Promise adalah salah satu kata kerja yang ada di dalam kolom yang wajib diikuti to infinitive ya. Jadi setelah kata promise harus diikuti to infinitive. Now let's see that actually there are certain words that can be followed by gerund and to infinitive. Nah, jadi berikut ini adalah daftar kata-kata yang bisa diikuti gerund dan to infinitive. Sama saja ya. Jadi contohnya, he starts to do his work. It's just the same as he starts doing his work. Jadi dua-duanya benar. I like to eat ice cream and I like eating ice cream are the same. Jadi artinya sama, tidak ada perbedaan. Dua-duanya benar ya. Note, they have the same meaning. Jadi tidak ada perbedaan dalam arti. Sedangkan yang berikut ini adalah kata-kata kerja yang bisa diikuti gerund dan to infinitive, tapi mengalami perubahan makna. Okay, their meaning changes. So there are 4 verbs here: regret, menyesal; remember, ingat; stop, berhenti; and try, mencoba. Nah, mari kita lihat yang pertama, regret. I regret going skiing yesterday because I didn't enjoy it. Meaning, I am sorry about something I have done. Artinya dia sudah pergi berselancar es. Dan sekarang dia menyesal ya, sudah melakukannya. Nah, kalau dibandingkan dengan kalimat kedua, I regret to tell you that you haven't been chosen for the national team. Meaning, I am giving bad news and I am sorry about it. Artinya, saya merasa sedih dulu ya, merasa bersalah dulu, ikut berduka cita ya, untuk memberitahu sesuatu yang buruk. Tapi saya merasa sorry dulu, okay? Sorry ya, saya mau kasih tahu ini, tapi saya merasa sorry dulu, baru kemudian saya kasih tahu. Jadi berbeda dengan kalimat pertama ya. Kalau yang pertama sudah dilakukan dulu kegiatannya, baru kemudian saya menyesal. Second word is remember, ingat. He remembered locking the doors. Meaning he locked the doors and then he remembered that action. Artinya dia ingat tadi sudah mengunci pintu. Dibandingkan dengan kalimat kedua, he remembered to lock the doors. Meaning he remembered first, then he locked the doors. Dia ingat dulu, dia ingat untuk mengunci pintu. Nanti dia teringat dulu, baru kemudian pergi mengunci pintu. Jadi beda ya. Kalau yang tadi ing itu sudah dilakukan dulu. Kalau yang to infinitive dia teringat dulu, baru kemudian dilakukan kegiatannya. The next one is stop. Berhenti. He stopped buying chocolate every day. Meaning he was buying chocolate every day. And then he stopped.
Dibandingkan yang kedua, he stopped to buy chocolate every day. Meaning, he stopped at a shop first and then he bought the chocolate. Nah, jadi beda. Kalau he stopped buying, artinya dia berhenti melakukan kegiatan itu. Dulu mungkin iya, dia sering melakukannya, kemudian sekarang dia sudah berhenti gitu ya. Nah, he stopped to buy chocolate every day, artinya dia berhenti di suatu toko atau berhenti melakukan sesuatu ya, kemudian dia pergi membeli coklat. Nah, the last one is try. They tried talking to Joe, but he wouldn't listen. Meaning, they were experimenting to see if it worked. Sedangkan di kalimat yang kedua, they tried to talk to Joe, but he wouldn't listen. Meaning, it was a difficult thing to do. Nah, jadi bedanya, kalau tried talking, artinya dia mencoba melakukan sesuatu dan melihat apakah efektif apa enggak. Nah, sedangkan yang di kalimat kedua, try to talk, artinya dia memberikan usaha yang besar ya. Berusaha, benar-benar berusaha untuk melakukan sesuatu. Maka yang digunakan adalah tried to talk. Nah, ini adalah poin terakhir yang kita bahas pada hari ini, yaitu bare infinitive. Bare infinitive artinya tidak lagi menggunakan to. Jadi hanya verb one saja yang digunakan. Only verb one is used. Nah, verb apa saja yang diikuti dengan bare infinitive? Bisa kita lihat di sini. Ada let, make, would rather, had better. Nah, let artinya membiarkan. Make, memaksa. Ya, di sini artinya memaksa ya. Would rather means lebih memilih. Had better, sebaiknya. Let's see the examples. Jack's parents won't let him try horse riding. Karena ada kata let, maka yang digunakan hanya verb one saja. Let him try. Tidak lagi digunakan to, ataupun tidak lagi menggunakan gerund, ing ya. Tidak ada lagi ya. Hanya verb one saja yang digunakan. Begitu juga dengan yang kalimat kedua. The teacher made the students do the exercise again. Jadi guru itu memaksa ya, membuat ya murid-murid itu mengerjakan latihan itu lagi. So made the students do. Number 3. Jack would rather go horse riding than play football. Would rather go. Jadi Jack lebih memilih pergi berkuda daripada bermain sepak bola. And the last one is you had better walk home before it gets dark. Had better walk. Kamu sebaiknya pulang jalan kaki sebelum menggelap. Try this out. Mari kita coba kerjakan ya. Apakah menggunakan gerund, to infinitive, atau bare infinitive? Number 1. Are you interested in take up badminton this year? Taking. Taking adalah jawabannya ya. Kenapa digunakan taking? Karena ada preposition in. Maka yang digunakan adalah gerund. Number 2. Joanna was responsible for break the vase. Sama ya, di sini ada preposition for. Jadi jawabannya adalah breaking. Number 3. Mom makes me learn the violin, but I hate it. Karena ada kata makes, maka jawabannya adalah learn. Number 4. You will be surprised
Find out what I want for my birthday. Kamu akan terkejut. Oh, kamu akan terkejut. Surprised means terkejut. Berarti kata sifat dong ya. Jadi kalau sudah nampak kata sifat, yang digunakan selanjutnya adalah to find. Jadi kamu akan terkejut mengetahui apa yang saya mau untuk ulang tahun saya. Number 5. She tried play golf, but she found it boring. Nah, ini bisa dibandingkan dengan nomor 6. She tried hit the ball, but she couldn't. Nah, mana yang hanya mencoba-coba dan yang mana benar-benar berusaha? Kalau dia hanya mencoba-coba, yang digunakan adalah gerund. Kalau dia benar-benar berusaha, kita gunakanlah to infinitive ya. Ini berlaku hanya untuk kata kerja try. Okay? That is why for number 5, the answer is she tried playing. Whereas, sedangkan, ya, the one that comes in number 6 must be to infinitive. She tried to hit the ball. Jadi dia memang berusaha untuk memukul bola itu. Tapi dia tak bisa. Jadi menunjukkan dia benar-benar berusaha. Jadi kita gunakan to infinitive. That's all for today, guys. I hope that you have fun learning. Bye. See you.